Teman-teman, di tengah ambisi Jakarta menjadi megapolitan global, ada satu lahan di Lot 1 SCBD yang menarik perhatian saya. Lahan di Lot 1 ini kosong sekitar 32 tahun sejak pengembangan kawasan SCBD dimulai 1993. Lokasinya persis di samping Polda Metro Jaya di sisi utara dan Gedung Bursa Efek Jakarta di bagian selatan. Sebagai arsitek, saya sering bertanya, bangunan seperti apa yang pantas mewakili wajah Jakarta masa depan di tempat ini? Saat ini kita akan membedah proposal visioner dari Alien Design Consultant untuk Menara Bank Jakarta yang baru saja dipresentasikan pada Oktober 2025. PT Bank DKI beroperasi dengan nama Bank Jakarta, merupakan bank umum KBNI 2 yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bank Umum KBNI 2 adalah kelompok bank umum di Indonesia yang memiliki modal inti atau ekuitas di atas 6 hingga 14 triliun rupiah berdasarkan klasifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meskipun bank dengan kategori sedang tetapi berani membangun gedung yang tingginya 60 lantai lebih. Bank Jakarta sedang mengadakan sayembara desain kantor pusat yang baru di kawasan SCBD, suatu kawasan yang sangat bergengsi. Salah satu peserta desain ada Alien Design Consultant atau Alien DC. Saya kagum dengan penyajian proposal desain Alien DC untuk Menara Bank Jakarta. Akan menjadi bangunan landmark baru di Jakarta. Desainnya tidak melulu kotak yang biasanya mengejar fungsional dan efisiensi di biaya konstruksi dan perawatan setelah gedung beroperasi. Alien DC menyebut desain ini bukan sekedar cetak biru, tetapi surat cinta yang membumi untuk Jakarta. Menariknya mereka tidak hanya mengejar ketinggian ambisi vertikal, tetapi melakukan studi mendalam terhadap konteks kota. Sebagai praktisi, saya melihat orientasi bangunan ini sangat cerdas karena diselaraskan dengan logika iklim tropis. Ini poin penting agar gedung tidak panas dan boros energi, sebuah tantangan besar di hutan beton SCBD. Sebagai arsitek, saya sangat memperhatikan bagaimana Alien DC mengatur arah bangunan ini. Di SCBD banyak gedung yang hanya mengejar estetika kaca atau curtain wall, tetapi akhirnya dalam tanda petik memanggang penghuni di dalamnya karena panas matahari. Jika gedung ini benar-benar selaras dengan logika iklim tropis seperti dalam proposalnya, maka ini adalah kemajuan besar untuk efisiensi energi di Jakarta. Inti desainnya adalah konsep Nusantara yaitu lingga dan yoni. Menara atau lingga merepresentasikan keteguhan Bank Jakarta, sementara yoni atau podium adalah landasan yang menyentuh kehidupan sipil kota. Hubungan keduanya menciptakan keseimbangan antara sesuatu yang monumental tetapi tetap inklusif. Konsep lingga yoni ini menarik karena jarang sekali gedung perkantoran di pusat bisnis berani membawa narasi tradisional yang begitu kental. Lingga adalah simbol maskulinitas dan keteguhan, sementara yoni adalah simbol feminitas yang menaungi. Jika eksekusi materialnya nanti menggunakan tekstur yang tepat, gedung ini tidak akan terlihat seperti benda asing yang jatuh dari luar negeri, tetapi memang terasa milik kita, milik Nusantara. Secara visual, masa menara ini menggemakan logo Bank Jakarta yang mereferensikan lidah api Monas secara abstrak. Api ini simbol ketangguhan kota kita. Mengubah logo menjadi bentuk massa bangunan itu sulit. Resikonya bisa terlihat dipaksakan. Tetapi di sini referensi lidah api Monas dibuat secara abstrak sehingga tetap terlihat elegan sebagai gedung modern. Ini menunjukkan ketangguhan kota kita yang terus maju meski zaman berubah. Saya membayangkan pendaran lampu di bagian mahkota gedung ini saat malam hari pasti akan sangat ikonik. Bahkan sampai ke interiornya, mereka mengambil inspirasi dari transformasi cawan Monas. Ruang-ruang di dalamnya didesain sebagai narasi perjalanan kota, menghubungkan memori masa lalu dengan masa depan yang progresif. Terakhir, poin yang sangat berharga secara sosial dan finansial, elevated podium atau podium yang ditinggikan. Proyek ini bertujuan memperluas kehidupan publik kota. Dari kacamata ekonomi, gedung yang memiliki interaksi publik baik biasanya memiliki nilai properti yang lebih berkelanjutan.
Dari sisi komersial, elevated podium ini adalah investasi jangka panjang. Dengan memberikan ruang lebih bagi publik di bawahnya, gedung ini menciptakan foot traffic atau aliran orang yang lebih baik. Dalam teori properti, semakin sebuah gedung terintegrasi dengan kehidupan kota, semakin stabil nilai sewa dan valuasinya di masa depan. Prinsip-prinsip penilaian yang mendasari nilai tambah antara lain prinsip kontribusi dan prinsip penggunaan terbaik dan tertinggi. Jadi ini bukan sekedar arsitektur yang cantik, tetapi strategi bisnis yang cerdas. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah desain ini sudah cukup mewakili Jakarta? Tulis pendapat teman-teman di bawah ya.